Nah, lanjut ke tadi soal apa sih langkah-langkah kita ke depannya sebagai Eastern Town Hall. Pertama, mengajukan proposal soal Eastern Town Hall. Kedua, proposal kedua adalah proposal berbentuk mini. Proposal berbentuk mini ini kita kasih cap funding itu sebesar 2.000 AIDA. Harapannya dengan proposal mini yang tidak terlalu membutuhkan kebutuhan teknis, teman-teman lebih mudah dalam menyampaikan proposal. Harapannya setelah teman-teman mengajukan proposal mini itu sebagai jembatan menuju proposal besar yang budgetnya nggak terbatas. Seperti yang teman-teman ketahui, ada yang mengajukan sampai 50.000 AIDA, 35 AIDA, dan seterusnya. Langkah ketiga, kita juga memahami bahwa mungkin ada proses lag, proses terputus di mana nggak semua teman-teman kita tuh bisa bahasa Inggris. Padahal saya yakin karena saya sendiri tuh ngelihat di grup-grup Cardano di Indonesia itu banyak banget orang pinter, jauh lebih pinter dari saya. Saya mikir sama tim Eastern Town Hall, dan juga kebetulan ini juga sempat dibahas di Town Hall pusat, akan ada proposal khusus berbahasa lokal, berbahasa Indonesia, berbahasa kita. Tapi dari situ itu ada poin-poin yang nanti saya jelaskan secara detail. Jadi ada satu langkah pertama itu ada langkah pengajuan proposal untuk Eastern Town Hall sendiri. Langkah kedua itu adalah mini proposal. Langkah ketiga adalah proposal khusus bahasa Indonesia. Langkah keempat dan seterusnya itu bebas. Bebas dalam artian teman-teman kalau merasa percaya diri dengan idenya dan pengen mengajukan proposal tanpa perlu bantuan mini proposal, tanpa perlu proposal bahasa lokal, itu teman-teman bebas untuk tetap melakukan pengajuan proposal seperti biasa. Sedikit mundur ke proposal 3 yang berbicara soal proposal khusus berbahasa Indonesia. Itu ada prasyaratnya. Prasyaratnya mungkin di sini Mas Andreas atau mungkin bahkan Mas Patria mungkin paham bahwa prasyaratnya itu ada diperlukannya community advisor ataupun veteran community advisor yang berbahasa Indonesia. Untuk saat ini itu ada Raz. Raz itu adalah teman kita dari Eropa. Dia bisa membaca bahasa Indonesia, tapi tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Ada Leo, dia berbasis di US, dia bisa bicara bahasa Indonesia, dia bisa membaca bahasa Indonesia, dan kemungkinan ada saya. Idealnya secara keseluruhan itu dibutuhkan sekitar 6-7 orang. Jadi kita masih kurang 4 orang. Sedikit info untuk community advisor dan veteran community advisor ini, itu ada kompensasi langsung dari Project Catalyst. Sistem kompensasinya adalah lump sum dibagi jumlah advisor, dibagi jumlah veteran advisor. Itu berbeda antara community advisor dan veteran advisor, itu ada kompensasi yang berbeda. Nah, buat teman-teman yang semisal teman-teman kayak pengen ada sampingan nih, atau justru pengen benar-benar totalitas bergabung, nah ini ada channel buat teman-teman. Channel yang udah ada. Memang nantinya seperti saya sebut di poin pertama itu ada proposal Eastern Town Hall, di mana semua komponen dalam organisasi tersebut itu akan disusun suatu sistem, akan diajukan suatu sistem kompensasi. Pribadi untuk saat ini sharing buat teman-teman ya. Kita semua di sini di Eastern Town Hall itu volunteer. Saya pribadi deh, mewakili saya pribadi, saya sendiri tidak didorong oleh kebutuhan finansial dan juga tidak ingin mencari kebutuhan finansial. Saya sendiri, tujuan saya kenapa bergabung di Eastern Town Hall, berulang kali saya ulang, karena saya yakin teman-teman dari Indonesia itu banyak banget yang pinter. Saya yakin. Kayak kapan hari saya ikut workshopnya Emergo dan saya lihat cara Mas Patria berkomunikasi, terlihat sekali bahwa dia itu juga sebenarnya kalau bikin proposal nih bisa nih Mas Patria nih. Dan juga ada teman-teman yang disebut Mas Dion, Bro Dion,
Bro Jordi, bahkan sama Mas Andreas juga. Mas Andreas, saya ngeliat di Cardano Foundation itu uh, saya kok ada keyakinan sendiri. Yes, well, Mas Andreas itu translating, tapi di satu sisi Mas Andreas juga belajar. Nah itu dorongan saya yang paling utama. Nantinya ketika fondasi Eastern Town Hall itu udah ready di Fund 7, saya akan mundur. Monggo teman-teman yang merasa pengen gabung di Eastern Town Hall, pengen deket sama Denny, atau pengen deket dalam artian biar dapat ilmunya Denny, dapat ilmunya Dor, itu kalian bisa menggantikan saya. Saya sendiri nggak akan hilang sama sekali, saya akan tetap ada, tapi dalam kapasitas mungkin sebagai CA atau VCA, itu untuk membantu teman-teman yang ingin bikin proposal. Ya selain itu mungkin teman-teman yang di grup udah tahu, saya sendiri punya passion di bidang arts dan NFT. Itu kurang lebih salah satu personal reason. Nah, masa depan. Sekarang kita bicara masa depan Eastern Town Hall. Yang saya sampaikan ini kurang lebih disampaikan juga oleh teman-teman dari negara lain, dari ya, Jepang, Korea, dan seterusnya. Mereka menyampaikan apa sih tujuannya Eastern Town Hall ini, arahnya mau kemana. The end goal nantinya itu Eastern Town Hall diharapkan mempunyai posisi yang sama dengan Town Hall global, di mana proposal-proposal itu akan berlomba-lomba untuk berpresentasi di Eastern Town Hall. Mungkin juga teman-teman tahu bahwa di Town Hall itu juga ada yang namanya sesi update Project Catalyst, juga akan ada sesi info locker soal Eastern Town Hall, pengembangan Town Hall sendiri, dan di Town Hall Global itu ada breakout room yang spesifik, breakout room yang berbicara tentang NFT, atau dalam kasus kita mungkin bisa breakout room yang bicara tentang SPO, atau breakout room yang bicara tentang barangkali Emorgo, atau dan seterusnya. Itu pilihannya nggak terbatas. Teman-teman mau bicara soal apa, disampaikan, ntar saya koordinasikan dengan Denny untuk dibuat breakout room khusus yang teman-teman pengen. Dan yakinlah bahwa Eastern Hemisphere, Eastern Town Hall itu sangat diperhatikan oleh Project Catalyst. Eastern Town Hall itu punya peranan penting karena memang distribusi ide itu ada di mana-mana. Dan nantinya dirasa bahwa kedepannya bahkan Eastern Town Hall pun justru mungkin akan memberikan kontribusi yang lebih besar dari Town Hall global. Hal berikut yang ingin saya sharing itu adalah cara bergabung. Cara bergabung ini saya dapat dari mempelajari, karena saya sudah di Project Catalyst itu selama 1 tahun lebih dikit. Nah, saya mempelajari kalau mereka tuh nggak ngelihat credentials, mereka nggak ngelihat, bukan nggak ngelihat ya, mereka nggak terpengaruh 100% oleh credentials. Mereka nggak melihat yang namanya kayak umur dan seterusnya, dan hal-hal yang terlihat secara fisik. Mereka melihat justru adalah kontribusi, sharing cerita. Seingat saya, Denny waktu awal-awal itu dia sering banget kontribusi dalam bentuk dokumentasi, kontribusi dalam bentuk code, dan dia konsisten selama berbulan-bulan kontribusi, akhirnya hingga dia diangkat menjadi community manager. Ini juga cara bergabung Eastern Town Hall ini juga bisa diterapkan cara bergabung di Project Catalyst, bahwa kalian berkontribusi dulu, nantinya ketika kontribusi kalian itu semakin baik, semakin memberikan manfaat yang besar, itu secara otomatis mereka akan datang ke kalian kok. Itu yang pengalaman pribadi yang saya lihat, gimana sih internalnya Eastern Town Hall seperti apa, gimana sih internalnya Project Catalyst seperti apa. Tapi jangan lupa yang yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa yes, kita bicara soal kontribusi, tapi kita juga bicara soal reputasi. Teman-teman sekali lagi, please perhatikan poin ini. Reputasi itu penting
dibangun di Project Catalyst. Pelan-pelan dibangun, sehingga kalau kita kaitkan dengan proposal, ketika kita mengirimkan suatu proposal X dan itu berhasil, itu suatu bentuk reputasi. Sehingga ketika kita mecah menjadi grup masing-masing, semisal yang dari awalnya kita semisal sepakat untuk buat satu proposal bareng, akhirnya kita mecah berdiri sendiri-sendiri, kita udah punya tabungan reputasi. Jadi sekali lagi reputasi itu penting banget di Project Catalyst. Caranya untuk membangun reputasi itu tadi terlibat dari awal, berkontribusi dan jadi diri sendiri. Hindari berkontribusi demi mendapatkan funding, tapi berkontribusi karena memang kita cinta Cardano, karena kita pengen bangun komunitas Cardano. Dan saya percaya bahwa teman-teman yang hadir di sini, ada beberapa yang juga hadir minggu lalu, itu dan juga kita sering komunikasi di Telegram, saya mendapatkan feel bahwa kalian itu teman-teman yang percayakan Cardano, kalian percaya sistemnya Charles. Nah, Eastern Town Hall itu jadi megafonnya kalian. Closing note untuk barangkali ada teman-teman translator yang saya kirim invitation untuk di mana sih peran translator itu? Peran translator itu ada dua. Pertama tuh ada di main room. Main room nantinya ketika kita sudah menjadi lebih besar, yang durasinya mungkin akan menjadi 1 jam. Nah, translator itu sifatnya akan beroperasi di sana untuk live translating pembicaraan yang terjadi di main room. Translator juga akan berfungsi dalam hal ketika terjadi breakout room. Breakout room dalam hal semisal ada proposal dari Europe soal DEX. Mereka pengen mencari dukungan di teman-teman Eastern Town Hall atau specifically di Indonesia. Nah, mereka bisa bikin breakout room dan mereka akan minta tolong translator untuk live translating dari apa yang mereka ucapkan. Jadi peran translator saat ini memang belum signifikan, tapi nantinya peran translator akan besar banget karena memang banyak banget dokumen, banyak banget pembicaraan langsung yang perlu ditranslate. Contoh-contoh luar biasa, saya mau shout out ke Mas Andreas. Barangkali yang belum tahu, dia di Cardano Foundation itu banyak banget dokumen yang dia translate again secara volunteer. Dan itu saya bilang exceptional, contoh yang sangat-sangat exceptional karena yang dia translate itu cukup bahasanya teknik sekali. Dan itu semoga menjadi suatu inspirasi juga buat teman-teman translator. Nanti saya share, tapi kalau semua teman-teman itu sempat untuk mencari Mas Andreas, hasil karyanya ada di Cardano Foundation. Nah, kurang lebih seperti itu dari saya. Jadi ada 2 komponen yang saya sampaikan, yaitu ada soal Eastern Town Hall, terus kedua adalah soal translator, dan ketiga saya selalu ingatkan bahwa lapak ini lapaknya teman-teman, bahwa saya nggak mengendalikan topik di sini. Teman-teman mau kayak seperti kemarin bahas NFT atau tiba-tiba bahas DEX, itu monggo aja. Again, saya cuma fasilitator, bukan leader, juga bukan owner. Paling itu dulu dari saya. Nah, monggo dari teman-teman kalau ada pertanyaan atau apapun, kalau lebih nyaman untuk ngetik, oke, ini ada dari Jeff, Bro Jeff. Sebentar. Halo, Halo, Bro. halo. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima Thank you kasih udah nih. datang. Ya, thank you invitation-nya. Oh, ini Bro Andre ya? Saya Bung Jat. Oh, Bung. Oke, Ya, oke. itu inisial nama saya ya. Jat. Oke, sekarang udah jelas Iya sekarang. nih. Gimana Mau nih Bung nanya Jat? nih, Bro Yan Tirta mau nanya. Siap. Tadi kan dijelaskan sehubungan dengan peran translator ya. Ya. Translator itu kan lebih ke arah menerjemahkan dokumen ya. Kalau interpreter, apakah
kalau interpreter kan yang vokal ya. I Misalnya seperti tadi see. Bro ya, apakah yang dibutuhkan itu translatornya atau interpreternya ya? Dua-duanya. Oh, Ya. oke. Jadi ada Jadi live. Saya koreksi sedikit ya, Bung Jat ya. Untuk yang main room tadi kan saya sempat mention nantinya kalau udah dia kayak durasinya itu udah 1 jam, itu ada live translating di situ. oke. Jadi baik translator maupun interpreter ya. Yap. Oh, oke. Ya soalnya saya lebih ke arah interpreter kayaknya. Oke. Dulu memang translator. Tapi ya eh, banyak yang muda-muda ya yang bisa ngetik lama-lama di depan komputer ya. Aduh, Bung Itu Jat. kan butuh, mungkin tadi yang Bung sebut Bung siapa ya. Jadi itu kan butuh waktu kan, duduk lama ya. Ya tapi nggak apa-apa. Saya mau nanya itu aja Bung. Ya. Oke. Thank you. Ya, sama-sama. Sekedar tambahan buat Bung Jat, translator dalam artian yang translator menerjemahkan pun bakal ada porsinya juga kok. Oh, oke. Jadi bisa juga ya kalau Ya, misalnya ada ya kita mau berkontribusi sebagai translator, bisa ya. bisa. Oke. Apakah kayak kita ketika kita bicara kontribusi, apakah mau dimulai secara volunteer sekarang juga nggak masalah? Apakah nantinya sambil menunggu ketika fondasi dari Fund 7 itu ready juga nggak masalah. Oke. Siap. Sip. Thank you Bung Jat udah datang. Ada lagi pertanyaan guys? Feel free. Atau mau baca sesi dengan bahas hal-hal yang lain juga, feel free. Halo Bung Yan Tirta, ini Andreas ya. Halo, The Legend. Ya, mau tanya, kan selama ini Project Catalyst itu kan berjalannya di website cardanoideascale.com. Dan saya juga waktu itu pernah jadi advisor untuk Fund 3, untuk proposal Fund 3. Nah, sekarang saya ingin tahu, si Eastern Hemisphere Town Hall ini gunanya sebagai apa ya? Karena orang kan bisa aja langsung propose di situ, di website-nya langsung, di Project Catalyst. Yes, Nah, exactly. peranan kita atau di Eastern Hemisphere ini untuk satu, apakah untuk membantu orang-orang yang baru untuk lebih mengerti Project Catalyst itu apa, atau apakah Eastern Hemisphere punya peranan lain? Mungkin bisa dijelaskan dulu, karena saya masih kurang mengerti si Eastern Hemisphere Town Hall ini bedanya apa sama yang global. Oke. Benar Mas Andreas, bahwa memang Eastern Hemisphere, Eastern Town Hall itu lebih dikhususkan kepada spesifik ke negara masing-masing. Semisal dari Indonesia, mereka nggak bisa bahasa Inggris. Nah, ini fungsi Eastern Hemisphere. Tadi saya sebut di presentasi pertama itu akan ada Eastern Hemisphere akan mengajukan proposal sistem di mana orang nggak perlu bahasa Inggris. Mereka menyampaikan proposal dalam bahasa Indonesia pun bisa. Pertama itu. Kedua, Eastern Town Hall ini juga mempunyai sistem yang akan disampaikan di Fund 6 itu adalah mini proposal. Fungsinya adalah sebagai jembatan. Barangkali teman-teman dari Indonesia tuh mereka overwhelmed dengan banyaknya informasi soal Project Catalyst. Nah, kita membuatkan sistem mini proposal di mana mereka nggak perlu ada hal-hal seperti proses CA, seperti proses VCA. Nah, itu sedang kita pikirkan gimana caranya biar tidak terlampau banyak beban bagi yang mengajukan proposal. Salah satunya cara adalah dengan mengcap fundingnya itu cuma 2.000 AIDA. Oke, jadi maksudnya untuk mini proposal itu adalah kita membantu orang-orang untuk mengajukan proposal, tapi dengan budget 2.000 AIDA sehingga lebih mudah diterima kalaupun lolos. Betul. Sama tadi itu Mas Andreas yang proposal yang khusus berbahasa Indonesia. Jadi nantinya juga ada proposal yang khusus berbahasa Jepang, berbahasa Korea,
berbahasa Vietnam, dan seterusnya. Oke, makanya tadi masih dibutuhkan advisor ataupun yang veteran advisor yang bisa berbahasa Indonesia untuk memproses proposal yang hanya berbahasa Indonesia saja. Exactly. Oke, tapi ini proposal akan tetap maju ke fund berikutnya kan, maksudnya orang seluruh dunia bisa ngebaca proposalnya dalam bahasa apapun itu dan masih bisa voting. Benar. Oke, thank you. Sama-sama. Bro, mau nanya, berarti lanjut ke itu. Artinya nanti, Dion. Halo bro. Thank you udah datang bro. Ya, berarti nanti si mini proposal yang berbahasa Indonesia itu istilahnya kayak di akselerator lah ya, jadi supaya cepat naiknya. Tapi nanti waktu di voting tetap ditranslate dulu ke bahasa Inggris sama VA-nya atau somebody di Eastern Hemisphere. Jadi biar maksudnya waktu diupload ke Idea Skill for sebelum voting atau apa udah berbahasa Inggris gitu ya. Jadi ada two version gitu. Ya, betul. Jadi yang menilai itu orang kita, orang Indonesia, tapi yang memvoting itu seluruh dunia dan harus ditranslate ke bahasa Inggris. Ya kan, nanti mungkin idenya kan artinya waktu di Project Catalyst application-nya dia udah dapat bintang 4-5 gitu kan, maksudnya dari VA atau dari local VA-nya gitu kan, ya. Jadi lebih gampang ditemukan gitu. Sama gue juga masih pusing banget tuh kalau di Project Catalyst itu cara nge-search-nya di aplikasi gila susah. Itu memang jujur itu PR banget dari tim Catalyst itu. Idea Skill itu third party kan sebenarnya? Iya benar, Idea Skill third party. Iya, dia harus catch up kali kayaknya sama kebutuhannya untuk searching. Kemarin saking repotnya searching sampai lupa di submit ballot, tapi kayaknya otomatis deh yang udah dijemput. Submit vote-nya. Kayaknya otomatis atau apa. Itu juga worse lah. Itu kemarin lewat, udah nge-sortir banyak, itu tiba-tiba ngelihat udah lewat gitu. Nggak ada notifikasi juga dari Idea Scale-nya, dari Project Catalyst application-nya kalau I see. Itu nggak ada. I see. Nggak ada deh. Nggak tahu deh, mungkin yang lain notice. Gue lagi milih-milih gitu, tahu loh, kok udah end. Astaga. Oke, baru dengar. Sayang banget. Tapi kayaknya yang udah di ballot, yang my vote-nya belum disubmit, kayaknya otomatis submit atau enggak, gue nggak tahu deh. Kemarin gantung sih, ada banyak tuh udah itu, terus tiba-tiba hilang. Astaga. Memang belum perfect sih. Dari teman-teman Project Catalyst sendiri, mereka lagi mikirin apakah kita bakal mengembangkan Idea Skill sendiri atau apakah kita akan justru menambahkan fitur ke Idea Skill. Itu semua masih dalam wilayah dibahas. Tapi pain point apa titik yang bikin susahnya itu memang nggak cuma dirasakan oleh Bro Dion, banyak banget yang merasakan bahwa susah banget ini nyari proposal, susah banget submit vote. Memang udah ada tools. Pernah denger ini nggak? Cardano Catalyst. Cardano. Ada webnya ya yang untuk highlights kayaknya ya untuk apa itu. Yep. Itu ada di Fund 4 dan ada juga yang dikembangin sama tim dari George. Kalau nggak salah namanya George. Jadi dia ngembangin untuk support yang namanya voter tools. Itu kita jadi gampang banget. Jadi kita bisa sortir berdasarkan rating, sortir berdasarkan judul, sortir berdasarkan pembuat. Yang membedakan dengan Idea Skill, dia nggak detail. Tapi kemarin itu yang salah satu yang agak susah itu adalah kayaknya ada yang pernah bahas itu kalau ada overlapping idea. Jadi kayaknya di Idea Skill webnya itu nggak ada tag solution apa yang mereka mau selesaiin. Jadi kita nggak bisa, let's say masalah remittance gitu ya. Tapi kan judulnya kan beda-beda tuh. Tapi waktu submitnya gue nggak tahu deh apakah ada tag yang dipaksa untuk pakai itu gitu. Contohnya misalnya, kalau yang nggak tahu deh, gue yang ngerti bikin website atau drop down menu gitu ya, seharusnya kalau ada waktu kita submit gitu ya, submit
proposal gitu. Misalnya ini ada di kata-katanya itu ada masalah remittance gitu. Harusnya nanti waktu kita yang mau voting mau cari info mengenai remittance harusnya itu udah kayak cloud gitu loh, kayak apa namanya? Jadi gampang nyarinya. Oh, ini masalah remittance si ini gitu kan. Dikelompokin maksudnya. Iya, pengelompokan sesuai dengan isi proposalnya. Oh, oke. Kayaknya itu gue nggak ngerti deh. Kayaknya kalau soalnya gue ngeliatin di sekolah anak gue, kayaknya kalau mereka sering nge-type sesuatu, terus nanti ada apanya gitu ya, di kayak Padlet-nya, apa gitu, itu yang paling sering kesebut itu, nanti dia hurufnya makin besar, yang kayak gitu. Jadi secara visual juga lebih gampang dicari, oh ini mengenai ini nih, gitu kan, apa aja sih proposal mengenai remittance, gitu kan. Nanti kayak gitu sih. Jadi nggak tahu deh apakah gue yang nggak pintar nge-browsing di IDScale, tapi yang gue lihat sih cara mengkategorisnya itu agak rumit sih. Kalau terparty tinggal suruh mereka benerin aja. Ini sedikit buat kasih gambaran ke teman-teman yang lain yang kita bahas dengan teman kita yang namanya Bro Dion, Mas Dion ini itu adalah soal cara voting di Project Catalyst. Memang yang dirasakan oleh Bro Dion ini dirasakan oleh banyak orang. Itu memang makanya kita selalu kembali, kita selalu mengingat bahwa ini ada big eksperimen yang kontribusi kayak masukan dari Bro Dion ini itu penting banget karena itu pasti akan disampaikan kepada teman-teman yang berkaitan di Project Catalyst. Semisal yang soal pengelompokan atau overlapping idea, itu pasti saya sampaikan ke proposal Phil, namanya Phil. Jadi dia yang membuat voter tool, dan itu akan saya sampaikan semua masukan, nggak cuma dari Bro Dion, tapi dari siapapun. Nah, kerennya Project Catalyst di situ, bahwa siapapun tuh bisa berkontribusi apapun, selama positif dan selama make sense, yang diberikan kontribusi selalu akan mempertimbangkan. Iya, Bro. Jadi maksudnya kalau teks kan mereka ada, jadi biar clear aja ya. Jadi misalnya teks itu gue ingat ada, cuman nggak di kategori based on main idea gitu. Solution idea-nya itu apa gitu. Misalnya kemudian mereka mau memberesin soal gas fees atau DEX apa gitu. Jadi kita harus scroll too many things gitu kan, yang itunya, kecuali kalau di Project Catalyst kan ada rangkumannya, cuman di waktu kita lihat di IDScale itu kayaknya nggak ada yang kategoriin per solution idea, per solusi lah istilahnya. Harusnya bisa dikelompokin, ini 5 solusi yang terbesar nih untuk Fund 6 gitu atau Fund 5 gitu. Jadi kita bisa, oh ini. Jadi nggak ada satu orang waktu mau submit lagi, kayaknya kemarin udah ada deh kan gitu ya. Solusi yang sama. Jadi orang mikirinnya overlapping aja sih kalau menurut gue. Ya ini aja sih kepikiran. Sama tadi Bro soal community development ya. Mungkin ini nggak tahu sih, ini sebenarnya harusnya brainstorming sih sama teman-teman di sini. Kayaknya mungkin harus mulai di mapping kali, yang memang teman-teman yang di Indonesia ini sebenarnya mau kontribusi di sisi sebelah mana. Jadi mungkin kalau ada Bro Yan bisa kita bikin, bukan polling ya, kayak kalau di sekolah anak gue ngeliatin anak sekolah online keren-keren ininya, toolsnya. Ada namanya Padlet itu. Jadi misalnya tadi Bro Yan bilang ada open mengenai translator, ada interpreter. Jadi dibuka boardnya yang kayak kolaborasi gitu, jadi everybody bisa tahu, gue tertarik yang ini, karena sekarang nggak kebayang nih sebenarnya yang bolong apa aja sih gitu kan. Kalau jadi si ini tertariknya ini gitu kan, yang ini ternyata kenapa, karena gue engineer gitu kan, why-nya ada gitu kan. Gue tertarik sama ini, why, kenapa, karena gue engineer, karena gue bisa coding gitu kan. Ada lagi mungkin tadi kan Bro Jeff kan bilang, gue mau deh bantuin interpreter atau jadi translator, tapi gue prefer interpreter. Kenapa? Karena gue pegal kalau duduk depan komputer lama-lama. Itu gak apa-apa maksudnya.
Kalau gue rasa itu nggak apa-apa gitu. Jadi dikumpulin biar nanti kelihatan kan mappingnya kan. Oh si Bro Patria atau Bro Andre ini gue bantuin research deh mengenai data-data di Indonesia gitu kan, di apa gitu. Jadi masing-masing masukin apa yang dia pengen kerjain gitu. Nanti baru mungkin Bro Yan yang lebih sama tim yang VA atau VCA yang udah keren. Oh ini cocoknya kalau orang yang suka ini nih jadinya ini nih gitu. Nanti di mapping. Karena kita nggak kebayang bro. Paham. Jadi kayak semacam talent pool ya? Iya kurang lebih. Di mapping sih sebenarnya. Oke. Di mapping secara visual. Pernah denger ini nggak bro? Pernah denger Miro nggak? Miro? Iya Mairo. Kemarin lihat gara-gara ada yang mini proposal itu. Cuman tuh agak kayak visual basic. Kayak ribet. Ya apa? Sebenarnya sih gue saranin yang sederhana sih yang gue lihat kemarin ada yang pakai namanya Padlet ya. Padlet itu jadi sebenarnya kayak sticky tape saja, kayak apa namanya sticky notes, cuman kita punya satu board nanti jadi bro yang misalnya di board paling kiri ini butuhnya ini gitu kan, nanti yang tertarik tinggal tempel di situ, oh gue mau deh yang ini gitu kan, jadi nanti mungkin mappingnya kelihatan. Jadi kita bicaranya nggak cuma ngobrol kayak gini, tapi sambil kita ini ya interaksi di Padlab itu ya. Iya boleh. Atau supaya kan mungkin ada yang oh gue bisa kontribusi di bagian ini gitu kan, gue bisa kasih penjelasan mengenai running SPO gitu ya, teknis itu apa sih yang perlu disiapin, itu menarik loh. Termasuk gue menarik, gue termasuk yang rewel sama bro Andre sama bro Adi. Kita nanya ini SPO gimana cara jalan ini sih, bayar aja server terus habis dibayar gimana jalan sendiri gitu. Gue nggak bisa teknis, terus termasuk yang gue pernah ajuin itu ada nggak sih yang mau bikin SPO as service di luar, kan ada tuh. Jadi di sini mungkin ada yang punya komunitas di pulau apa di beda area, dia mau jadi SPO cuman nggak bisa teknis, ya gue nggak tahu apakah itu satu bisnis model yang bisa dikembangin sama SPO yang udah ada gitu kan. Tapi dia bisa, karena waktu itu gue pernah ngobrol, mungkin ada yang mau bikin SPO kayak gue gitu, gue nggak ngerti mengenai teknis server gitu ya, tapi gue pengen kalau bantuin nyari community buildingnya atau cari marketingnya segala macam, mungkin di situ bisa, kan nggak bisa teknis, atau ada yang teknis yang nggak bisa marketing, jadinya servernya super canggih cuman nggak ada delegator kan. Jadi hal-hal kayak gitu, atau kolaborasi aja yang ada sekarang, SPO sekarang ini gimana. Gue ini ide aja sih di luar itu ya. Itu bagus bro. Sebenarnya pribadi sih prefer juga ada kayak semacam di tengah gini kita brainstorming bareng. Cuman tadi sempat ada kekhawatiran teman-teman ini enggak ya, mereka ready enggak ya atau nyaman enggak ya. Tapi kalau semua ada masukan kayak gini, justru next time gue pengen explore kayak gimana caranya biar kita nggak hanya sekedar ngobrol, karena kadang ya sama persis kayak Bro Dewan bilang, kadang kalau udah ngobrol gitu interaksi dengan teman-teman yang lain tuh kurang optimal, interaksinya itu jadinya harus sepatah harus nunggu giliran dan gue setuju banget kok dengan masukan lo. Iya bro, sama mungkin fokusnya gitu ya, lo kalau emang apa tadi kan rencananya kan emang mau bangun komunitas kan, tadi itu dipinggirin dulu nggak apa-apa sambil side talk gitu ya. Ini aja bro, sebenarnya sih talent pool sih yang menurut gue ya, gue saran gue sih talent pool sih, maksudnya bahasanya itu ya, jadi siapa mau ngerjain apa, kenapa dia kerjain itu gitu kan, karena gelap nanti ini minggu depan orangnya nanti beda lagi gitu kan, baru beda lagi, lama-lama kita lost, nanti gue mau liburan nih sebentar lagi itu hilang. Ada kan orang ini kan kayak apa, DAO itu kan kayak Casper kan, itu kadang ada kadang enggak gitu. Mungkin bisa ini enggak teman-teman di sini kita ngetik nih itu biar sebagai bahan data saya, background-nya apa, ya background aja, misal Yan, saya background-nya mungkin dalam hal desain kali. Bisa minta tolong nggak teman-teman kayak ini
Buat ini namanya. Oh, ini aja. Myro mungkin bisa juga tuh ketik-ketik di situ. Oh, nice. Software tuh ada software developer ya. Nah, selain kayak masukan dari Bro Dion ini, teman-teman ada kayak kepinginan nggak formatnya kalau bisa jangan ini deh, jangan Zoom atau Zoom tapi ada apanya lagi, atau bisa nggak kayak kita bikin satu room yang dimana kita bisa bebas ngomong soal topik yang kalian pinginin, ya kayak saya sebut tadi, katakanlah semisal dari Bro Dion pengen ada breakout room oleh SPO, itu silahkan teman-teman sampaikan, terutama soal pembuat kalian pinginnya kedepannya itu ada perubahan apa, ada fasilitas apa. Thank you, Bro Andreas. Di forum mungkin bisa dipin nanti di atas, Bro Andre. Yang ya, kebetulan di forum Cardano kan kita sudah punya kategori bahasa Indonesia, cuman sekarang belum ada moderatornya. Untuk bisa punya moderator itu kita harus mengajukan terlebih dahulu. Waktu itu saya sudah pernah mau mengajukan, cuman karena kemarin sakit belum sempat kontak si Cardano Foundation lagi, si Tommy Kammerer. Jadi sekarang untuk setiap kali mau pin dan segala macam harus minta bantuan sama moderator yang ada di forum begitu. Saya sendiri bukan moderator gitu. Tapi Bro Andreas, apakah memang rencananya bakal mengajukan diri sebagai moderator? Sementara akan saya coba untuk mengajukan sebagai moderator dulu. Jadi ada satu orang moderator di kategori bahasa Indonesia. Tapi nanti kalau udah ada yang lain lagi, saya akan mengundurkan diri dari moderator. Jadi fokus di translation aja. Karena kerjanya memang sudah banyak juga.
Paham. Menjawab masukan Bro Andreas soal GitHub itu benar. Enggak semua orang bisa menggunakan. Paling yang saya bisa pikirkan saat ini itu adalah menyortir data-data yang nanti disusun dari recording ini menjadi semacam minutes meeting tradisional yang nanti saya share ke Bro Andreas. Kalau sistemnya seperti itu gimana? Bisa juga, atau ya kita udah ada forum, bisa diposting saja di situ linknya mungkin. Nggak perlu ditulis semuanya notulennya, tapi kayak link ke notulen tersebut di post atau thread yang di forum. I see, good point. Berarti saya harus koordinasi dengan Bro Andreas dulu ya soal itu ya. Saya nggak bisa kayak sembarang nge-link kan? Mungkin bisa dibuat dulu, ntar sambil jalan kita perbaiki pelan-pelan. Oke, siap. Thank you, Bro Andreas, kontribusinya. Oke, dari Bro Andrew ya. Ntar saya coba, kemarin sudah ditanyain lagi sama Tommy, apakah butuh tambahan subkategori di forum. Nah, kalau saya sudah post juga di kategori umum. Kalau ada subkategori yang mau ditambahkan, mungkin saya bisa menambahkan subkategori project katalis atau katalis. Nanti di dalam situ bisa muncul thread atau post-post mengenai kalau ada yang mau mengajukan mini proposal maupun lain-lain, ataupun yang ingin belajar, ataupun yang ingin mengajar. Mungkin Bro Yantir kita juga bisa kasih saran kalau misalkan ada orang yang mau jadi Catalyst Advisor, itu harus mulai dari mana? Mungkin banyak orang yang masih baru. Ya, good point. Thank you, Bro Andreas, masukannya. Community Advisor itu sebenarnya bisa tiga cara. Pertama, kita bisa menjadi seorang proposal mentor dulu. Jadi kita masuk ke Discord channel Project Catalyst, dan kita di thread general kita cukup bilang, halo, saya pengen jadi semisal proposal advisor, saya pengen jadi community advisor. Nanti akan ada yang mendatangi dan memberikan link kalian harus kemana. Itu dari segi teknisnya. Kalau dari segi apa yang kalian perlu siapkan, sebenarnya cukup ada pemahaman dalam beberapa konteks. Pemahamannya itu bisa konteks dalam Cardano pada umumnya, walaupun bukan prasyarat utama, tapi bisa juga dalam konteks cara penulisan yang baik. Semisal cara penulisan yang baik itu ini dalam penyampaian proposalnya, apakah dia berurutan, apakah KPI-nya itu masuk akal, apakah dia mengajukan budget itu budget yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, semua itu ketika kalian mengajukan, saya ingin jadi proposal advisor atau CA, itu akan dibimbing oleh tim di sana. Dan saran saya sih, kalian nggak perlu malu sama sekali. Kalian cukup, maksudnya nggak perlu malu dalam artian kalian nggak usah merasa terbebani, oh saya harus gini ya, karena nggak ada batasan sama sekali tentang apa sih kategori seorang community advisor itu harus seperti apa. Walaupun memang sedang dikembangkan kayak semacam kisi-kisi soal itu, tapi untuk saat ini kita lebih mengutamakan yang namanya bukan mengutamakan ya, sorry ya. Kita membutuhkan partisipasi yang sebanyak mungkin, mengingat proposal itu dari setiap funding itu makin nambah banyak, dan pertumbuhannya itu gila banget. Dan jujur, CA ada yang seringkali keteteran. So siapapun yang pengen jadi kayak community advisor, datang aja ke Catalyst, ketik aja di subthread, hey, can anyone help me? Saya mau jadi community advisor, atau pakai bahasa Indonesia juga nggak masalah, karena saya pun juga aktif di situ. Nanti saya bimbing mengarahkan ke tim-tim yang tepat. Oke, ada pertanyaan dari saya lagi. Waktu masih di Fund 2 mau ke Fund 3 itu kan baru tuh mulai muncul arahan untuk Discord-nya baru muncul segala macam. Kemudian kalau nggak salah juga dari yang
tim globalnya bilang kayak untuk menjadi community advisor harus selalu aktif di town hall yang global itu. Kayak begitu. Kan waktu saya sempat menjadi community advisor untuk Fund 3, terus setelah itu tidak melanjutkan karena waktunya waktunya bentrok. Nggak bisa hadir di setiap town hall kayak begitu. Apakah itu masih menjadi prasyarat juga sekarang? Ya itu sebenarnya juga salah satu kenapa kayak kita membahas soal adanya Eastern Town Hall. Kita menyadari bahwa banyak teman-teman yang nggak bisa memenuhi prasyarat seperti itu. Tapi ya untuk sementara belum ada solusi yang real karena memang Eastern Town Hall ini masih berangkat dari keterbatasan yang tadi Bro Andreas mention. Iya, benar juga sih Bro. Mungkin lanjut. Ekspektasinya itu seperti apa? Kita kan di ini gue yakin bro-bro di sini tuh banyak yang punya sampingan ini itu gitu ya. Tapi orang Indonesia tuh jago juggling gitu kan. Iya dong, iya kita dari dulu jago ngobrol, jago juggling. Tapi maksudnya ekspektasi seperti apa? Mungkin standarnya mereka di sana untuk jadi community advisor harus komit X gitu ya di Indonesia. Mungkin di kita yang penting beres, emangnya kenapa kan gitu? Mungkin ya. Mungkin town hall ya butuh hadir butuh presence-nya ada gitu kan. Tapi mungkin nggak tahu gue juga nggak tahu sebenarnya major KPI-nya orang ini atau peran ini sebenarnya apa gitu. Mungkin nanti kalau udah berjalan baru terasa kan, oh ternyata sih nggak gitu-gitu amat itu misalnya. Oh dia tapi yang penting mungkin 70% kontribusinya ke proposal lokal yang ada gitu kan minimum. Kalau proposal yang global mungkin kan banyak yang keroyokan kerjain gitu. Mungkin harus ada gitunya juga sih. Kalau nggak nanti kayak gue bilang itu kayak Casper nanti ada besok nggak ada nanti ada lagi gitu kan. Benar. Yang Bro Dian sama Bro Andreas sampai itu benar banget memang. Sorry Andreas mau nyambung. Silakan Andreas. Oh enggak, saya mau nyampein hal lain, tapi ya silakan dikelarkan dulu. Terima kasih. Memang untuk CA itu nggak gampang ya, sama sekali nggak gampang. Itu kalian ada minimal komen yang harus disampaikan dan itu juga ada dalam kurun waktu tertentu. Jadi memang butuh dedikasi tinggi. Makanya ini sebenarnya ya itu tadi kayak saya sampaikan ke Bro Dian secara pribadi bahwa memang kita lagi nyusun gimana caranya biar baik sistem insentif maupun nantinya sistem yang berbasis Indonesia ini itu berjalan dengan baik karena semuanya masih eksperimen. Semakin banyak kayak masukan dari teman-teman ya kayak barusan tadi soal Bro Dian soal bagaimana ekspektasi untuk diperjelas itu bakal jadi masukan yang bakal aku sampaikan. Ini sih Bro, mungkin sharing aja sedikit terakhir mungkin supaya nggak kelamaan. Mungkin project eksperimen ini maksudnya DAO gitu ya. Ini kan kayak crossroad antara volunteer sama profesional. Gitu. Lo maunya volunteer tapi kualitasnya mau kayak profesional lah. Yang profesional kan kerja di kantor sekarang gitu kan. Dia making money dari situ gitu. Tapi begitu diajak untuk berkontribusi ke dunia ini gitu, mungkin dia nggak bisa full time gitu ya. Dia bisa spare waktu 1 jam 2 jam atau berapa jam seminggu gitu. Tapi dari sisi dari sisi project catalystnya menuntut dia mungkin 50% of his time gitu. Sementara ini adalah sebenarnya titik tengahnya itu ketemu antara volunteer tapi dibayar atau kontribusinya dia harus quality-nya setinggi ini kayak akademisi atau apa itu memang ya kita harus coba dulu baru lihat nanti ya ketemunya di mana karena ya itu kayak ya kan kita expect sesuatu tinggi gitu, quality-nya tinggi, tapi waktu lo harus ngeluangin waktu sekitar
berapa 10 jam seminggu gitu kan, atau lebih, atau gue perlu 20 jam seminggu, tapi iya terus apa kan gitu. Ya, ini berarti Tapi bicara soal ini ya, bicara soal man hour gitu ya. ya bukan man hour sebenarnya sih, ujungnya man hour itu kan sebenarnya ekspektasinya sebenarnya seperti apa gitu, karena kan kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Kita misalnya di sini ada berapa orang yang jadi CA semua, kan belum tentu semuanya bisa mereview proposal, kan hasilnya pasti beda-beda gitu kan. Emang talent, ya itu tadi masalah talent pool, mungkin experience sebelumnya juga apa segala macam, mungkin ya di situ sih memang kesulitannya. Pasti challenge-nya di situ sih. Oke, good point. Ekspektasi dan talent pool. Tadi Bro Andre mau menambahkan apa? Selain kekurangan CA, kita juga masih kekurangan ambasador nih. Jadi kalau ada yang tertarik untuk menjadi ambasador, terutama untuk meetup, untuk membuat meetup di Zoom maupun meetup yang beneran di Indonesia, ataupun mau jadi moderator, either di Telegram, di manapun itu tempatnya, ataupun content creator buat YouTube dalam berbahasa Indonesia maupun buat artikel dalam bahasa Indonesia, bisa hubungin saya, ntar saya bantu gimana caranya dan gimana cara apply ke Cardano Foundation, karena mesti di approve oleh Cardano Foundation, begitu. Jadi kita masih kekurangan banyak talenta-talenta dari Indonesia untuk bisa yaitu menjadi CA maupun menjadi yang mengajukan proposal maupun di ambassador sendiri. Gitu. Terima kasih. Thank you Bro Andreas. Kalau dari Bro Andreas sendiri, mungkin ada ini enggak ya? Ada kayak semacam kan di Eastern Town Hall kan kita bicara soal CA itu kan masih cukup baru ya. Itu dari pengalaman Bro Andreas selama jadi CA di Fund 2, sebaiknya nyambung ke obrolan Bro Dian itu, Bro Dian, apakah kita bicara soal ekspektasi atau kejelasan man hour, atau cara apa yang paling baik untuk kayak agar CA ini menjadi sesuatu yang lebih menarik? Bro Andreas. Kalau dari saya mungkin satu yang bisa Bro Yantirta bantu, mungkin di forum dibuatkan, nanti saya buatkan subkategori, kemudian di situ bisa di-post gimana cara menjadi seorang community advisor. Kemudian mungkin bisa dijelaskan tanggung jawabnya seperti apa, terus yang harus dilakukan apa. Kemudian kan ada sekarang Discord-nya juga, itu buat saya juga cukup memusingkan karena banyak sekali informasinya. Saya juga nggak bisa ngebaca semuanya karena ada beberapa kerjaan lain juga. Jadi selain itu, pas lagi udah mau di proposalnya udah masuk ke tahap untuk kita cek, itu kan ada banyak proposal ya. Nah itu tergantung kitanya kan mau nge-review sebanyak mungkin proposal juga bisa, asal ada waktunya. Kalau waktunya terbatas ya mungkin cuma bisa nge-review 5 atau 3 proposal. Nah itu jadi itu bukannya mungkin, ini ya, setahu saya itu sekarang udah ada kayak minimalnya kalian harus setiap komen itu berapa? Saya udah nggak ngikutin lagi sih. Saya terakhir nge-review proposal Fund 3 aja. Setelah Fund 3 udah lepas. Jadi nggak jadi community advisor lagi. Saya nggak tahu yang sekarang gimana. Mungkin makanya Bro Yantirta bisa jelaskan nanti di thread atau di forum bagaimana cara kerjanya seorang community advisor. Sama ini Bro Andreas, yang kalau kita sewaktu kayak pas awal-awal yang kan Bro Andreas termasuk awal ya. Kenapa kok Bro Andreas sampai mau jadi community advisor? Dorongan volunteer kah atau dorongan karena kompensasinya? Karena volunteer aja sih. Waktu itu kan volunteer translations, kemudian ada idea scale baru mulai, terus kelihatannya menarik. Jadi community advisor juga di situ awal-awal. Ikut Global Town Hall, terus makin lama jobnya nggak bisa dipecah gitu. Jadi kalau fokus sebagai ambasador aja. Karena waktunya juga terbatas gitu sih. Makanya dibutuhkan lebih banyak orang lagi untuk membantu komunitas kita. Benar banget. Thank you Bro Andreas masukannya. Look at all the people. Okay, somebody.
Ok, xin lỗi mọi người tại vì có người bấm nhầm nút á, cho nên là mọi người bị văng ra khỏi phòng hết á, cho nên là bây giờ chắc là phải vào lại. Somebody clicked the wrong button. Welcome back, everyone. Nice to see you all. Shall we pop back into our respective rooms again? Okay, give What's me a going second. on? Yeah. Just somebody close the rooms. So Yeah. just going to reopen all the rooms. It wouldn't be an Eastern Town Hall without it happening. Yes. So the co-hosts, please make very sure when you leave your breakout room, please don't cancel all the breakout rooms. Very important. If not, we have this scenario like, yeah, and we find ourselves all together. Really nice. But... So, hi, everyone. So Mọi người ơi, feel okay, free sorry. to move back into the breakout rooms. They are reopened. Mọi người có thể nhấn vào lại phòng nha mọi người, tại vì có người lỡ bấm nhầm nút. Hi, from Vietnamese. Kebiasaan nih. Aduh, kebiasaan salah ngeklik. Bro Andreas, thank you udah datang. Tadi ngetik harus jauh ya. Thank you banget masukannya, thank you banget ilmunya. Benar-benar saya appreciate, Bro Andreas. Ya, sama-sama Bro Yan Tirta dan teman-teman semua. Sampai nanti. Ya, Thank you, Bro. Wah, ini tinggal ini. Pada kemana yang lainnya? Ya sih, mungkin nyambung ke poin soal CA itu ya. Itu coba ini deh. Jujur aku, saya juga ini sih, kayak menemui kendala karena itu kan ada masa kosong ya, masa kosong antara volunteer sehingga terbentuk suatu sistem. Nah itu yang memang butuh kayak teman-teman hardcore kayak Bro Andreas tadi untuk mulai pergerakan. Nah teman-teman di sini ada masukan lain nggak? Gimana caranya biar kayak kita semakin seksi nih untuk caranya agar orang tuh gabung. Apakah murni harus kayak tadi Bro Dion mention harus ada ekspektasi yang jelas dengan mungkin dengan kompensasi yang jelas pula atau apa? Karena selalu ada masa-masa yang kosong, masa-masa yang orang tuh pengen gabung tapi what's in it for me? Ada nggak masukan dari teman-teman? Halo Bro Yan, ini Jori Bro Yan. Halo Bro. Ya Bro, mungkin kalau untuk saran ya, sebenarnya kan kalau dari yang sekarang ini kan saya sama teman saya kebetulan kita bikin Karya Indonesia ya. Itu juga sifatnya volunteer dan memang kalau di situ sendiri kita berusaha deliver kontennya itu secara segampang mungkin. Nah kalau menurut saya sih mungkin kan tadi tick point-nya adalah gimana bikin itu CA jadi menarik. Menurut saya mungkin itu harus dikemas segampang mungkin supaya mereka tuh nggak takut duluan. Karena kalau misalkan saya perhatikan nih dari beberapa pertanyaan yang saya terima dan tim kita terima di DM itu kebanyakan masih real speaking. Nah setelah dari staking sendiri mereka tuh masih belum discover hal-hal lain daripada itu. Karena udah awalnya staking aja udah wah ini agak ribet nih, agak kompleks nih. Jadi kalau menurut saya secara pribadi kalau itu bisa dikemas semenarik dan segampang mungkin supaya mereka nggak takut duluan. Itu sih saya rasa cukup menarik ya Bro ya. Mungkin itu masukan aja sih dari saya Bro. Iya Bro, mungkin untuk testing the water maksudnya yang paling tadi kan gue ngeliat yang kayak yang paling gampang mungkin ambassador dulu atau menjadi apa sih yang paling last time untuk orang buat test the water gitu. Kayak gue mau di sejam misalnya gitu kan, satu hari gitu, ngapain sih? Apa cuma jadi moderator di forum doang, atau bantuin bikin konten nih Bro Jordi gitu misalnya, atau apa gitu kan. Maksudnya yang gampang-gampang aja dulu. Kalau langsung ke CA kayaknya kalau tadi ngeliat
penjelasannya Bro Andre, dia aja mundur kan, lama-lama kerjaan utamanya dia nggak bisa kerja, kecuali memang ada yang benar-benar hardcore banget gitu kan. Yaudah deh, ini emang panggilan hidup gue nih gitu kan. Itu oke aja. Tapi mungkin untuk testing the water mungkin bisa di encourage di forum mungkin atau apa, untuk peran-peran yang sangat tadi Bro Jordi bilang paling gampang, yang paling sederhana nih, misalnya jadi apa sih tadi, gue kan hilang nih tadi chatnya. Ada ya? Oh, masih ada? Nggak ada ya? Ada. Oh, ada. Cardano Ambassador. Ada ambassador untuk meet up, ada moderator, content creator. Mungkin kan Bro Jordi bisa content creator atau apa gitu kan. Jadi maksudnya yang ringan-ringan aja dulu bro, soalnya market lagi diturun. pada melintir semuanya. Oke. Good point. Tapi soal market itu ini kan candaan kan, bukan sesuatu yang serius kan? Ya kalau udah tanggung lah bro. Orang dah ini ya. Nah, Bro Jordi, ketika kita bicara kayak segampang mungkin itu, apakah termasuk visual? Kayak katakanlah upload bikin. Bisa dibilang seperti itu sih bro, karena kan pertama-tama kalau misalkan saya lihat sebelumnya juga sebenarnya awal saya bikin ini karena pas pertama kali saya pengen cari info tentang Cardano sendiri, itu susah bro. Bener-bener saya awal pertama kali staking aja tuh saya belajar kebanyakan dari Kaizen, itu awal pertama kali saya belajar. Dan kebanyakan yang saya lihat itu mereka tuh buat konten, tapi tuh kontennya tuh yang saya ketemuin ya, grup-grupnya itu pertama itu nge-spam dan itu scam. Atau enggak jual paket Cardano apa segala macam. Dan mungkin karena sebelumnya saya pernah dari pengalaman saya tahu rasanya di scam gimana. Nah itu kan makanya saya pikir ya kita kontribusi sedikit lah, setidaknya itu bisa membantu. Karena secara saya pribadi memang kan ini volunteer, saya sama tim saya juga desain, diskusi itu juga benar-benar pengen bikin itu gampang supaya mereka nggak kena tipu gitu. Karena yang membedakan antara bagus dan enggak itu sebenarnya cuma 11-12 doang gitu. Gimana cara mereka rasa nih ini gampang itu. Kebanyakan nggak bisa dipungkiri. Kalau misalkan saya kan juga ada di grup Cardanesia, itu saya juga banyak belajar dari Bro Cardanesia tuh. Tapi memang kan pembahasannya sendiri itu udah kompleks. Kalau misalkan kita lihat ya, kalau dari flow traffic sendiri, misalkan orang-orang yang masuk ke dalam grup Cardanesia itu bisa dibilang pembahasannya cukup berat. Jadi untuk orang-orang yang baru, itu misalkan belum punya interest yang lebih tinggi, itu biasanya keburu kagok duluan. Itu kalau menurut saya. Jadi mereka belum bisa melihat value yang seperti orang-orang OG yang udah pernah lihat gitu loh. Apa sih value-nya? Karena ada yang merasa, saya beli Cardano, saya hold aja. Dan kalau misalkan saya lihat dari analytical yang saya buat sendiri sama tim saya, misalkan dari kita buat konten, kebanyakan tuh orang Indo lebih demen konten yang enteng. Misalkan contoh, kalau dari kayak kita bikin cara memilih stake pool, kita buat secara general ya, karena kan memang supaya kompetisi di stake pool Indonesia juga kita rasa supaya kompetisinya dengan baik, karena itu sudah terbentuk dari Bro Cardanesia juga. Makanya kita lihat seperti itu. Kalau misalkan bisa dibikin sesimpel, semenarik, saya rasa ya, secara saya pribadi itu bakal bisa menarik masa lebih banyak. Bukan masa-masa yang cuman numpang lewat. Karena sekarang ini kebanyakan banyak yang numpang lewat. Apalagi dengan nanti smart contract yang akan ada ini, masa itu akan masa ini akan masuk ke dalam Cardano sendiri gitu loh. Karena dari Ethereum nih banyak banget project itu udah mulai nge-lock TVL dari Ethereum buat bakal dipindahin ke Cardano. Ya, jadi saya rasa secara pribadi kalau kita bisa grab momentumnya dengan tepat dan eksekusi dengan tepat, ini bakal jadi massive transformation dari Ethereum atau network lain sih. Walaupun pada dasarnya nanti BSC, Polkadot atau Ethereum itu punya marketnya sendiri gitu. Menurut saya sih secara itu ya, Bro ya. Oke. Thank you Bro Jordi. Ya, paling Terus kalau menurut kalian soal tadi langkah-langkah kita ke depan yang pengen bikin proposal berbahasa Indonesia, karena ada kemungkinan halangan soal CA
perlu nggak kita terusin atau cukup ada translator aja. Jadi tetap bahasa Indonesia tapi ditranslate menjadi bahasa Inggris. Gimana bro? Ini malah chat. Ini anak-anak chat nih kelamaan nih. Sorry teman-teman yang lain, sorry. Itu menurut kalian yang soal proposal berbahasa Indonesia. Nah itu kan ada prasyaratnya, harus ada CA dan seterusnya. Nah mungkin kan orang-orang ini pada nggak doyan nih jadi CA. Apa mending ya udah nggak usah ada proposal bahasa Indonesia, tapi cukup ada translator yang mungkin nanti diwakili oleh Bung Jat atau sama teman-teman yang lain. Mungkin lebih gampang kayak gitu nggak sih? Jadi kita nggak usah susah nyari CA, cukup translate. Ongoing aja kali bro. Sekarang bikin aja proposal Indonesia, terus mungkin yang kayak Broyan mungkin yang sekarang udah aktif di jadi CA pernah atau itu langsung direview langsung, atau mungkin dibantuin bikin versi Inggrisnya gitu. Nanti mungkin seiring berjalan nanti pasti ada sih. Maksudnya jangan yang paling gampang kalau mini proposal kita sekarang bikin ini aja, kayak emang benar tadi kata Bro Jordi. Jadi nyari source informasi yang ringan di sosial media, di Instagram atau di Twitter itu yang berbahasa Indonesia susah. Jadi mungkin bikin aja mini proposal untuk itu. Mungkin gue pernah sih pasang Instagram ads itu, mungkin untuk Cardano Indonesia yang cukup mungkin kita coba bikinin gitu kan, mini proposal. Mungkin Bro Jordi bikin aja proposal untuk raise awareness, onboarding gitu kan, mengenai source untuk mencari info di Cardano Indonesia berbahasa Indonesia itu ke salah satunya misalnya ke kontennya Cardano Indonesia, Instagramnya gitu kan, atau nanti ada Twitternya juga ya bro Jordi ya? Twitter iya bro, tapi mungkin lebih titiknya sekarang lebih ke ke Instagram sih kita. Instagram ya. Twitter ada tapi mungkin kurang aktif sih. Bro Wirawan tuh, saya lihat dia lumayan aktif tuh di Twitter ya. Atau enggak gini guys, itu kan kita lagi ngembangin sistem mini proposal. Gimana kalau teman-teman dari SPO yang bikin inisiasi itu, jadi bikin mini proposal yang mengajarkan soal Cardano dengan budget cap 2.000 ADA atau 1.000 ADA, tapi kalian saling melengkapi. Jadi kita koordinasi bahwa Bro Dion bahas ini, terus Bro Jordi bahas staking, terus Bro Wirawan bahas apa lagi. Iya, tinggal di pool satu bisa kan, misalnya di pool ya ke Instagramnya Cardano Indonesia supaya kan netral, isinya bisa ada 4-5 SPO di situ nanti untuk mempromosikan SPO yang ada. Kalau maju sendiri-sendiri nanti kayak kemarin lagi kan kepecah vote-nya susah. Mungkin coba di situ menurut gue sih udah ada contohnya juga kan, kontennya Bro Jordi kan di Cardano Indonesia. Terus mungkin ada goalnya dapat. Kalau di Instagram tuh apa centang birunya bro? Ada ya? Gimana sorry bro? Kalau di Twitter kan ada centang biru. Kalau di Instagram tuh apa ya? Ada sama centang. Ada ya? Maksudnya centang birunya kan, kayak misalnya verified-nya ya? Verified, iya. Verified. Ya sama sih, itu verified juga sih ke soalnya sekarang kalau bisa saya rasa ya, komunitasnya kan lumayan banyak. Jadi goalnya beda-beda bro. Bener-bener kalau misalkan bro perhatikan ada yang memang udah juga karena bikin kayak komunitas seperti itu, tapi memang mereka reach-nya itu untuk di certain target market yang berbeda bro Dion. Jadi mungkin itu sih. Ya, gue lihat di Cardano Indonesia ada 1, 2, 3, ada Cardano ID. Ini kan iya betul. Gimana caranya orang nggak dapat yang takut kena scam gitu misalnya, contohnya gitu kan? Betul, itu salah satu yang lumayan ini sih. Kalau misalkan bro cek di Telegram ya, kemarin saya masih ada cek kan, karena waktu itu ada tuh saya pernah mereka kayak nanya sama saya, pasti saya arahin dong yang gimana sih yang saya belajar dari sebelum-sebelumnya kan. Itu soalnya kalau misalkan kita lihat ya,
itu kasihan banget gitu. Maksudnya mereka nggak ngerti apa-apa, terus kayak kena tipu gitu. Wah, itu sih parah sih. Iya, ini gue lihat aja ada Cardano_Indonesia nggak ada kontennya, tapi followernya banyak gitu kan. Iya, Gue itu nggak tahu nih mana yang mana gitu ya. Kebanyakan beli follower sih bro, karena memang mereka pasti mau mendongkrak ya balik lagi sih, tergantung kita mau tumbuhnya secara organik atau ya maksudnya ngejar follower. Kalau misalnya ngejar follower, beli follower 1.000 juga bisa. Kalau kita ya, kalau misalkan saya lihat dari posisi saya, lebih baik kita tumbuh secara organik sih. Dengan seperti itu benar. Bisa lebih, customer retention-nya juga lebih gampang gitu. Kalau menurut saya, kalau dari pengalaman saya. Iya, maksudnya bisa bikin campaign, misalnya Cardano Indonesia ini gitu ya, yang punya lo bro, itu bisa nanti pasang iklan, itu kan di mini proposalnya, bahwa nanti minta dukungan untuk di repost sama yang orang-orang yang jelas gitu ya. Maksudnya, benar-benar. Iya, maksud gue juga, teman gue sempat sih ada beberapa suka nanya, nih gue kalau ini mana yang benar ya, soalnya memang banyak banget yang ngeri juga kan gitu kan. Ini maksudnya apa gitu, nanti suruh follow, ikut Telegram media, nanti diminta wallet address-nya, mulai gitu kan, mulai aneh nanti. Kayak gitu sih. Sama ya itu pendidikan soal scam juga. Benar. Oke. Ayo bikin yuk. Bikin lah. Siap. Paling ini deh. Kita mulai dari ini ya. Kita mulai dari kayak pertama tadi coba saya simpulin ya. Pertama informasi yang gampang. Onboarding new users. Terus tadi sempat di-mention konten edukasi sih bro, kayak minggu lalu kita omongin sebenarnya. Sama menghindari scam. Nah, terus strateginya apakah murni dari kayak Instagram atau kayak teman-teman kayak pengen inisiatif kayak melakukan pendekatan ke kampus? Kalau menurut saya bro, kalau misalnya kita lihat dari komunitas BSC segala macam, mau ngumpulin traffic untuk Cardano sebenarnya bisa dibilang cukup gampang. Kalau misalnya kita lihat, karena kan ini terulang kembali. Kalau kita lihat satu Telegram nih, misalnya ada satu project yang mau launch, itu ngumpulin masa tuh gampang. Cuman yang susahnya itu retention-nya bro. Nah makanya yang kayak kita mau, yang mungkin kalau saya pertanyakan mungkin adalah, kita mau kumpulin orang tuh yang seperti apa gitu loh. Apakah yang memang mereka bisa kita arahkan sampai misalkan calon-calon jadi CA, atau memang yang numpang lewat. Karena kalau misalnya di BSC tuh, itu misalnya ada satu project ya, itu mereka nge-spam aja gitu. Jadi kalau saya secara pribadi, kenapa kayak saya bikin kita berusaha sebisa mungkin, sesubjektif mungkin, maksudnya seobjektif mungkin, supaya hal-hal seperti itu nggak ada gitu. Karena kalau misalnya diperhatikan sendiri di grup-grup itu, koin kayak misalnya orang nih tiba-tiba dari BSC masuk, tiba-tiba mereka pengen jualan koin mereka tuh. Nah kalau yang saya secara pribadi sendiri sama tim saya, kita pengen hindari hal-hal yang seperti itu gitu bro ya mungkin. Oke. Jadi setting goals bro, intinya goalsnya apa gitu kan, untuk edukasi gitu kan. Tapi edukasi yang apa? Emang bukan yang kayak benar-benar nggak kayak grup yang moonshot gitu ya, maksudnya pengen ini cuman bisa kebayang nanti setelah smart contract itu bakal banyak launch pool project-project baru di atas Cardano gitu ya, pasti banyak juga yang ya itu yang launch token, apalagi kalau yang ngerti teknisnya, yang gua ngerti sih tokennya ADA, nanti kalau lo bikin project token Yan gitu ya, itu native token yang keren menurut secara teknis ya kalau nggak salah gitu kan. Jadi memang bakal banyak nanti bulan-bulan September atau Oktober ke sana itu. Jadi kalau edukasinya itu nggak dimulai sekarang, pasti rusuh nanti. Kalian nggak kepikiran kayak so far yang udah ada yang ter-establish di Cardano itu kan stake pool.
kalian nggak kepikiran untuk bikin semacam ini kayak Bro Andrew bilang campaign yang entry point-nya itu bicara soal gimana caranya suatu stakeholder tuh beroperasi. Kalau semua kita bicara bisa edukasi, oke, it's good. Tapi pribadi setuju banget bahwa edukasi itu adalah long term goal. Tapi ketika bicara kayak biar ada apa ya, hooknya karena nggak semua orang tuh bisa ke hook dengan edukasi. Mereka kayak Bro bilang, wah harus belajar lagi. Kalau semua ada aplikasinya langsung, semisal nih SPO ini yang tadi kayak yang kadang sering saya mention di chat bahwa SPO ini semacam kayak bank nih. Nah, kalian kalau dengan delegate di SPO itu semacam kayak nabung di bank. Nah, baru dari sana kita kayak buka pintu-pintu lain. Nah, ini sistem proof of stake ini adalah bagian dari sistem Cardano. Dan Cardano itu adalah apa dan apa. Jadi ada starting point yang orang tuh bisa merasakan manfaatnya juga. Menurut kalian gimana tuh? Sepi nih. Menurut gue sih itu topik-topik yang mungkin udah di tempatnya Jordi udah di mention ya, secara memilih stake pool, pasti di situ secara teknis juga kenapa gitu kan. Nantinya akan ngalir sendiri sih sebenarnya. Jadi kalian nggak ngerasa perlu ada semacam hook-nya. Jadi cukup dengan edukasi tentang soal Cardano itu sendiri udah cukup menjadi sesuatu yang nggak, edukasinya termasuk cara memilih stake pool kan udah, kalau lihat kontennya Bro Jordi kan udah ada tuh di Cardano Indonesia tuh, cara memilih stake pool gitu kan, cara yang sederhana. Terus mungkin nanti secara teknis dijelasin bahwa Indonesia punya stake pool loh, ada 5, 6 atau berapa stake pool. Mereka gue nggak tahu deh, kayaknya ada Alliance apa itu Indonesian stake pool atau apa, gue nggak tahu, kayaknya ada webnya di Bro. Oke. Andre ya. Nah, jadi tinggal diarahin aja ke situ. Lihat tuh siapa aja sih stake pool Indonesia gitu. Kayak gitu-gitu sebenarnya nanti akan ke arah sana. Cuman benar, memang orang waktu dijelasin soal stake pool, dia itu stake pool yang mana dari ribuan gini gitu kan. Terus banyak angka-angka ajaib gitu kan, kalau buka ada pulse itu ini apa sih gitu. Jadi edukasi yang sederhana kayak gitu sih sebenarnya. Nah, itu strategi kalian sebagai stake pool seperti itu ya, Bia? Rata-rata ya? Gue bukan stake pool ya, tapi maksud coba ada Andre sini. ada Andrew soalnya. Ada Andrew sama dari kawan. Bro Andrew, Bro Wirawan, mungkin bisa di reply di teks. Tadi soal pertanyaan, bisa nggak? Bisa nggak kayak di-share? Itu ini direkam ya, Bro ya. Bisa nggak kayak di-share langkah awalnya kalian tuh gimana sih? Karena pribadi ada kekhawatiran juga sih dari Eastern Town Hall secara saya pribadi. Kalau semua pendekatannya terlampau mandang dari pengalaman, mandang dari idealnya kita, justru nggak nyampe. Nah, boleh nggak di-share Bro Andrew kayak langkah awal ketika kalian sebagai SPO yang paling ramai itu seperti apa sih? Ya, saya sharing dikit ya lah ya. Ya. Sebenarnya memang benar yang dikatakan Bro Dion, kalau tantangan terbesar SPO marketing. Kalau setup secara teknis itu sangatlah mudah, kita bisa copy paste script, tinggal copy paste, stake pool-nya bisa jalan. Dan memang marketing yang paling susah. Nah, sebenarnya strategi saya dan teman saya yang satu yang pertama kali bikin stake pool, secara langkah awal yang kita ambil di awal memang pertama ya kita perkenalkan diri ya.
dan apa misi kita. Dan kita harus punya why-nya juga. Apa sih kenapa kita bikin Stakepool ini? Nah, itu saya udah tuangkan di perkenalan di forum. Dan memang strategi yang paling ampuh yang selama ini saya itu ya kita tujuannya ya menyelamatkan orang memang. Kan seperti yang dikatakan Bro Jordi tadi ya, itu banyak yang ketipu, sedangkan Bro Jordi sendiri pernah ikan ya kena scam. Nah, kita tujuan awalnya itu juga bagaimana kita bisa mengajak orang lain yang mungkin cuma beli token atau koin-koin yang nggak jelas, mending masuk ke Cardano juga, yang tujuannya kita udah tahu. Nah, tapi untuk orang-orang yang seperti itu, mereka memang belum ada pandangan sama sekali tentang Cardano ini. Jadi tujuan tetap Cardano yang Cardano tetap harus satu bagian yang diajarkan ya. Mungkin kita harus buka pandangan dulu. Ini Cardano mau bikin apa sih visinya? Nah, mungkin itu video yang saya jelaskan ke Bro Yan yang pernah saya sharing di Catalyst Forum ya. Nah, strategi pertama saya ajak delegator memang. Contohnya saya cari delegator yang aktif, terus dia bisa melihat visi ini. Contohnya ya ini Bro Irawan. Yang akhirnya sekarang maju jadi tim marketing kita. Saya juga kadang kaget ya dengan strategi-strategi yang Bro Wirawan keluarkan, jurus-jurus yang dikeluarkan. Contohnya, kan ada grup Telegram yang isinya bahwa dia namanya Cardano, nama Cardano, tapi isi di dalam memang orang-orang lama, tapi jualan-jualan kayak sales koin-koin yang nggak jelas itu. Nah, dari situ kita pernah diskusi juga sama Bro Wirawan, gimana kalau kita selamatkan orang di dalam sana. Nah, itu salah satu strategi ya. Jadi kayak campaign kita lah. Jadi kita masuk ke grup yang nggak ada tuannya. Nah, caranya kita ajarkan. Kita bagikan info-info tentang Cardano. Kita ajak ke grup kita. Nah, saya pernah mikir sih, kita kan sama kayak melakukan campaign ya. Dan ini secara sukarela. Dan untuk itu sebenarnya saya bagi sedikit lah operator reward. Jadi selain dari misi, saya berikan sedikit insentif untuk Bro Wirawan lah. Nah, ini strateginya. Tapi saya juga pernah mikir gimana kalau ini kita ajukan proposal. Sedang untuk why-nya, nah cuman setelah saya pikir-pikir lebih matang, lihat itu saya kurang optimis lah, pesimis lah. Harus kayak gimana sih kata-katanya, sedangkan itu yang community advisor apa semua orangnya kan kritis, dan pasti kita harus tahu gimana kita memposisikan diri dan bagaimana kita menjawab masalah yang kita pengen solve itu. Nah, itu yang memang tantangannya. Cuma makanya sampai sekarang saya belum berani sih untuk proposal terkait campaign ini. Nah, mungkin kalau sekarang kita udah terkumpul kayak gini, sebenarnya nggak harus dari SPO sih. Dari kawan-kawan sendiri di sini bisa, kayak Bro Jordi bisa bikin konten, Bro Dion yang mungkin dari tim marketing punya strategi marketingnya seperti apa. Apalagi ada Bro Yan yang bisa jadi fasilitator, itu semua bisa gabung sih seharusnya. Nggak harus dari SPO juga. Mungkin SPO tetap akan bantu. Kalau memang ada campaign, kita bakal infokan juga ke delegator. Mungkin delegator bisa infokan ke orang lain. Ini kan kalau mau dibilang untuk edukasi mulut ke mulut lebih enak sebenarnya, lebih cepat. Nah, itu dia sih dari saya. Mungkin kalau ada tambahan dari kawan-kawan yang lain, silakan. Jadi intinya sih menyelamatkan jiwa yang tersesat. Iya, betul sekali. Soalnya untuk Indonesia koin sesatnya banyak. Ya, untuk Indonesia itu cryptocurrency pasti mikirnya yaitu Ponzi, scamming, investasi bodong, dan mak taunya ya sampai keluar di berita kan, tiba-tiba jadi kaya.
Nyepet ternyata. Aduh. Itu jangan sampai jadi kayak gitu sih. Itu mindset orang. Mindset orang ya kita kapan majunya kalau mindsetnya kita orang-orangnya seperti itu. Memang kalau mau kita lihat kayak gitu ya sekilas lucu ya. Tapi kalau kita mau pandang secara ke depan sedih. Itu kita nggak bisa maju kalau seperti itu. Oke, Itu sih. paham. Thank you banget Bro Andrew. Tadi sempat ngobrol juga sama Bro Dion. Ada salah satu contoh ini buat teman-teman juga, strategi yang namanya WADA, West Africa Decentralized Alliance. Jadi cara mereka agar ini dari Afrika ya walaupun ada fokus pada Afrika dari Cardano, kita pun juga bisa memakai metode yang sama. Dalam hal WADA ketika mereka kan besar ya, ada banyak negara yang mereka pengen membuat solusinya. Cara mereka untuk mendapatkan funding itu dengan membuat beberapa proposal kecil-kecil. Nah, saya bilang kita bisa maju dengan cara seperti itu. Terus juga mengakomodir dari Bro Dion tadi bahwa kita punya satu tujuan sama. Tapi ada kecenderungan dari saya juga bahwa ada satu sisi kalau sama kita tampil itu sebagai satu unit dalam artian kalian juga tampil dari Kawanua, dari Cardano Indonesia, dari Bro Jordi, bahwa ini adalah usaha bersama dari Indonesia. Itu menurutku itu bakal jadi nilai positif tertentu di kacamata community advisor, di kacamata voter, bahwa oke, ini ada rombongan yang dari Indonesia yang memang mereka benar-benar paham Indonesia dan mereka peduli Indonesia dan mereka punya misi campaign menyelamatkan menyelamatkan jiwa-jiwa tersesat. Nah, sebagai langkah awal, kalau memang itu menurutku sesuatu yang sebagai dari sisi marketing atau sisi branding itu sesuatu yang interesting buat CA menurut saya ya, buat kalau saya kayak ngelihat dari perilaku CA. Jadi kalau kita justru berasal dari seorang individu, mereka justru akan muncul mempertanyakan ini usaha siapa sih? Ini orang kok maju. Mereka akan lebih scrutinize, lebih kayak mencari tahu ini orangnya siapa sih. Tapi kok kita justru datang bareng-bareng kayak SPO A, B, C, D, E dan di support oleh siapa lagi, itu kemungkinan tembusnya bakal sama. Nah, saya sih menawarkan kalau semua memang kalian nyaman kayak kalian maju sebagai satu unit bahwa ini suatu campaign dari Indonesia yang campaign itu kalian ada credentials-nya bahwa kalian ada pelaku SPO yang punya misi sosial yang bagus, kemungkinan besar bakal tembus. Apalagi itu tadi bahwa emang sekarang lagi ada fokus besar pada mungkin bukan katanya terlampau lebay, bukan besar, tapi ada fokus gimana caranya untuk mengaktifkan Eastern Town Hall. Kalau memang itu sesuatu yang secara universal teman-teman tuh nggak masalah, saya bisa mulai kayak untuk membuat kisi-kisi proposalnya itu seperti apa. Nah, jadi kedepannya pas kita kayak meeting secara ngobrol kayak gini, itu kita ada nih kisi-kisi proposalnya itu harus seperti apa. Tapi ya again tergantung dari teman-teman apakah teman-teman mau maju sebagai satu unity. Iya, bisa bro. Maksudnya mungkin kita menjurusnya gini ya, mungkin message yang mau dikirim jadi Indonesia itu saat sekarang, kalau tadi gue coba search ya, penipuan kripto di Indonesia, anjir banyak banget gitu kan. Nah mungkin edukasi sama konten-konten yang bagus itu emang harus disiapin gitu. Jadi mungkin kampanye ya kayak itu, menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat itu ya konten-konten di medianya
dibikin yang benar. Kemarin kalau nggak salah gue voting ada 60 days marketing campaign apa gitu. Ada yang bikin tuh di Catalyst tuh kayak voting itu. Itu isinya bagus kok. Mungkin bisa karena dia kayaknya udah profesional social media marketer global di mana gitu ya. Terus dia bikin project apa marketingnya bagus. Mungkin itu juga bisa dilihat gitu kan. Engagementnya kemana aja gitu. Tapi di skala yang kecil gitu maksudnya. Iya. Dia ke vote nggak, bro? Gue nggak tahu. Kan kemarin ini vote-nya. Gue vote soalnya. Ada market 60 days, ada 60 days-nya lah. Pokoknya dia bikin program 60 hari untuk social media campaign gitu ya, mengenai Cardano gitu ya, mengenai onboarding atau sesuatu tentang itu. Gue agak lupa. Tapi dia bikin itu bagus banget ininya. Penjelasan marketing campaign ya sederhana, terus ada dia tahu bayar ads berapa, ini berapa, spendingnya berapa, kira-kira berapa. Kayak nggak terlalu gede juga gitu, tapi keren gitu menurut gue. Iya. Kayak gitu sih, sebenarnya simple. Jadi kan angkanya juga kecil kan, mini proposal kan, kayak 2000 ADA mungkin nggak tahu ya, mungkin bulan depan jadi berapa gitu ya. Tapi kurang lebih gue rasa sih cukup lah untuk Instagram Ads atau untuk sesuatu yang karena gue pernah bikin Instagram karena gue ada bisnis lain tapi kaki lima. Maksudnya di pertanggungjawabannya enak gitu karena ada insight ya kan, ada result ya kan. Daripada kalau kita bikin brosur gitu kan nggak jelas kan. Setuju. Tapi kembali ke tadi, bukan kembali ya. Kayak teman-teman nyaman nggak kalau sama maju sebagai SPO? Bro Andrew, Bro Jordi. Berarti maksudnya maju bareng gitu ya, bro ya? Kalau saya sih secara pribadi. Kalau saya sih nggak ada masalah sih kalau saya secara pribadi ya. Maksudnya kan memang juga supaya bisa lebih mengedukasi orang. Mungkin seperti itu sih, bro. Oke. Sama mungkin Bro Yan, saya izin cabut dulu, bro. Soalnya masih ada kerjaan. Sama mungkin Bro izin cabut ya. Makasih ya, bro, sharing-sharingnya. Nanti mungkin kita kontak-kontak lagi ya. Sip. Thank you ya, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Nah, Bro Andrew gimana nih? Soal yaitu maju bareng sebagai ada embel-embel SPO-nya. Dari saya sih bisa aja, cuman untuk keterlibatan langsung agak susah sih, bro. Soalnya sebagai SPO terus kerjaan. SPO ya, paham. Ya itu sih. Makanya tadi Bro Andrew kayak sempat mention. Mungkin kalau ada apa kasih masukan apa, saya bisa. Jadi secara tidak langsung lah. Tapi kalau untuk langsung turun terus sampai harus presentasi atau apa, mungkin agak berat sih. I see. Paham. Dengan waktu dan mengurus SPO juga. Paham. Oke. Thank you udah sharing sisinya. Jadi semakin kebayang. Oke. Pribadi menurut saya sih ini ya banyak masukan yang keren dan saya sih malah bersyukur banget kayak teman-teman dah inisiatif juga untuk mulai membuat satu proposal. Tadi juga makasih banget untuk masukan-masukan soal gimana baiknya CA itu dipromosikan. Itu coba nanti saya koordinasikan dengan tim. Nah selain itu teman-teman ini nggak ada harapan lain nggak yang kayak harapan, ada masukan gimana nih biar atau pengen ada kayak fitur lain atau pengen justru ada kayak yang proposal dari luar yang jadi pembicara, ada guys secara spesifik yang kalian penginin? Terutama yang bagian terakhir tuh, kalian pengen nggak sih ngobrol kayak ada orang yang proposal dari luar di sini? Oh, sebenarnya bisa, bro. Itu kita pengen lihat juga kan mereka proposal seperti apa. Boleh itu. Ide bagus.
Tapi kan dia atau sharing pengalaman gimana dia bikin proposal, gimana sampai dia menghadapi tantangannya, mungkin tantangan apa yang dihadapi bisa sih kita ya kalau lumayan lah dapat ilmu dari yang sudah berhasil mengajukan proposal. kalau Bro Andreas gimana Bro? Kalau kita jadikan kayak sebagai kayak satu sharing session dengan Bro Andreas mengenai pengalamannya CA, pengalamannya di CF. Mungkin kalau mau untuk di awal pertemuan sih bisa aja itu ya. Untuk awal pembuka lah. Nah nanti ke depan mungkin yang dari luar, cuman kalau dari luar translate-nya yang susah ya. Nggak apa-apa sih, ntar ada Bung CAT sama saya buat bantu interpreter. Kayak gitu sih kalau pengen biar ada topik lah yang dibahas ya setiap Ya. minggu. Ya. Oke. Buat Bung JAT sama Bro Ali, kalian ada masukankah? Kayak kalian ada harapan apa lagi ke depankah Eastern Town Hall itu sebaiknya jadi seperti apakah? Atau mungkin setahu saya kayak Bro Ali ini topiknya kan lebih ke arah NFT ya kalau nggak salah ya. Oke. Untuk Thank you. Gue pamit dulu ya. Udah saatnya ngantar. Oke, thank you bro, thank you. Oke, thank you. Begitu gue ininya nanti di forum ya berarti ya nanti ada. Siap. Ntar aku update di forum. Ya. Oke, thank you everyone. Ya, sama-sama. Bye. Well, kurang lebih kayak mungkin seperti itu dulu. Kecuali kayak ada teman-teman yang pengen menambah. Oke, thank you Bro Wirawan. Halo, sorry. Ya, gimana Mas Patria? Halo, sorry. Dari tadi mute soalnya ini sambil online yang webinar satunya. Oh, no worries. Ini ya, workshop itu ya? Iya. Ini kalau terkait dengan yang Project Catalyst dan lain-lain, kalau dari Emurgo mungkin saya nggak tahu apakah bisa participate secara langsung ya, kalau dari Emurgo ya, karena kan semacam ada konflik of interest-nya kan ya sebenarnya kalau dari Emurgo sendiri. Karena voting power-nya kalau nggak salah dari Emurgo lumayan harusnya. Jadi nggak tahu juga. Tapi kalau memang nanti ada terkait dengan event dan lain-lain, kita open buat kolaborasi dengan komunitas Katalis juga. Karena memang kalau dari kita kan memang ini ya, professionally istilahnya kerja memang tujuannya untuk in the end promoting Cardano kan secara ekosistem dan semuanya. Jadi kita open banget kalau misalnya mau kolaborasi dan apapun terkait dengan SPO dan lain-lain. Saya kurang tahu tapi sepertinya nggak boleh. Sepertinya mungkin gimana Mas Satria? Gimana ya? Saya nggak tahu juga ya. Mungkin buat mencegah konflik of interest atau semacamnya karena dari Emur kan juga langsung terafiliasi dengan Cardano secara langsung ya. Jadi harus tanya lagi kalau soal keikutsertaan dan lain-lain. Tapi kalau kolaborasi lain-lain kita open banget, komunitas dan lain-lain kita open banget untuk semuanya. Kita bisa ada event bareng, kita bisa adain bareng, mungkin lebih rutin. Kalau dari pengalaman saya, kan udah di Emur lumayan lama ya. Jadi kita kan jualan kelas itu ibaratnya. Buat edukasi terkait dengan blockchain yang benar, yang proper. Jadi kita spend udah setahun ini promoting terkait dengan the crack blockchain yang harus dipelajarin. Yang salah satu unsur yang paling penting dari suatu project ekosistem blockchain itu adalah komunitas developer. Apalagi di awal-awal. Itu buat saya yang penting sekali dan itu yang kita akan susah payah mencoba sekali untuk nanti bikin. Salah satu goal besarnya.
Karena memang tanpa komunitas blockchain, tanpa komunitas developer, any blockchain project itu yang nggak bakal jadi apa-apa. Seperti itu. Dan jadi kalau dari saya, terus dari Emurgo sendiri, itu salah satu goal kita depannya. Jadi kita mau bikin komunitas developer, habis itu komunitas ekosistem, decentralized application yang mungkin memang bisa ya berperan lah di dalam Cardano itu sendiri. Karena untuk sekarang the biggest constraint dari Cardano sendiri itu bukan duit. Cardano, Catalyst, fund, semua si fund dan lain-lain itu mereka semua banyak banget capital. Dari Cardano sendiri udah banyak banget capital. Dari early supporter Cardano banyak banget capital. Biggest constraint itu adalah talent and resources. Karena memang kan kalau untuk menjadi Cardano developer ya, kita harus belajar bahasa baru. Kita harus belajar Haskell, yang nanti kita Haskell atau Plutus harus belajar bahasa baru, dan itu kan butuh effort dan butuh waktu. Dan itu yang masih jadi tantangan untuk banyak orang seperti itu. Jadi untuk sekarang rata dari existing Haskell developer yang udah ada di-convert ini jadi Cardano developer. Kalau sekarang kayak ada beberapa project kayak Liquid, Ocam dari Emurgo sendiri, ya kan. Jadi existing Haskell developer yang non blockchain di-convert jadi Cardano developer saat itu. Kalau memang dari Indonesia bisa banyak developer, ini bakal bagus banget, itu bakal maju banget. Karena sekarang peluangnya gede banget. Benar-benar kalau bisa Haskell, bisa ngerti dari Cardano, most probably itu bisa langsung kerja di company affiliated with Cardano. Most probably. Anyone ya. Dan itu saya rasa yang paling penting ya. Karena supaya istilahnya kita butuh builder, butuh developer yang sekarang yang di masa depan bisa jadi salah satu leader lah ya di dalam komunitas Cardano sendiri, ekosistem Cardano, kayak gitu sih kalau dari saya. Jadi kita open banget dan lain-lain. Juga saya nggak tahu ya apakah kayak model scholarship itu possible di Catalyst. Coba nanti saya cek ya model-model scholarship kan. Jadi kalau memang ada developer yang mungkin masih muda, dia udah like a big supporter Cardano, pengen belajar Haskell, kita bisa sponsorin atau kita bisa scholarship lewat project Catalyst kan. Tapi tentu aja dengan ada syarat istilahnya. Apakah itu entah dengan committed internship, committed apa dengan project affiliated with Cardano seperti itu. Tapi ketika maju ke project Catalyst, apakah dia berdirinya ada? Nah, ini saya coba confirm ya, apakah dari Emurgo Indonesia itu bisa support ya? Apakah possible untuk? Kalau dulu itu sudah pernah ada, waktu Niko masih di sini, itu dia pernah di fund pertama cuma buat tes doang, kalau nggak salah. Setelah itu belum ada lagi. Saya nggak tahu itu kenapa. Besok coba saya cek deh. Apakah make sense kolaborasi untuk saya bikin proposal dan juga masuk voting ya berarti ya? Iya. Saya malah kebayang gini Mas Patria. Jadi seumpama menyambung dari Mas Patria. Dari Mas Patria kan suka ngadain acara workshop itu ya. Nah, apakah dari peserta workshop itu, apakah kita juga bisa kayak menyelipkan bahwa Emurgo kerjasama dengan Project Catalyst, Emurgo Indonesia, yang kayak Mas Patria sebut mengadakan scholarship, tapi sifatnya scholarship itu berasal dari mereka, jadi sehingga nggak ada conflict of interest-nya dari Emurgo. Jadi hanya menyediakan istilahnya itu semacam kayak wadah dan tata cara untuk funding. Jadi yang maju itu pesertanya, bukan Emurgo-nya. Itu kalau menurut Mas Patria apakah possible itu jauh lebih baik ya sebenarnya, karena kan berarti bukan kita yang ngatur berarti ya. Ya. Sebenarnya. Jadi itu possible banget sih. Itu jauh lebih possible kalau memang dari komunitas member yang dia ngajuin proposal buat scholarship, mungkin bukan buat dia, buat timnya dia, atau buat siapa, atau buat ya kan, siapa tahu dia punya udah bisa solidity, dia pengen convert ke Cardano, dia mungkin satu grup minta scholarship atau semacamnya, itu harusnya possible, harusnya. Oke. Ya kan? Oke. Atau minta dia kayak misalnya pingin develop sesuatu, ya kan ya, kayak contoh mungkin Explorer atau misalnya kayak anything.
buat tes. Jadi kan dia istilahnya misalnya udah ada basic, solidity dan lain-lain. Jadi dia pengen kayak dapat fund buat belajar dan buat istilahnya bayarin dia lah selama dia coba develop itu juga possible banget harusnya ya. Ya. Oke. Ya gitu. Tapi itu sih kalau dari saya kalau dari saya memang fokusnya untuk terkait dengan Cardano sendiri di Indonesia ini di dalam edukasi dan komunitas developer untuk sekarang. Ini kita lagi kan semoga kalau udah launch Oktober harusnya kelas Plutus yang untuk Indonesia bakal di launch harusnya ya. Nah kita bakal apa ya? Ada mungkin bikin kayak event yang rada skalanya mungkin medium atau besar dan nanti mungkin kita bisa kolaborasi jauh banget di sana. Boleh. Kayak semua orang Cardano. Karena itu banget karena di Indonesia kan Ethereum nggak punya komunitas kan. Tidak punya komunitas yang terkait langsung dengan Ethereum Foundation. Rata-rata komunitasnya itu di mana ya? Di China, kota-kota besar, US, China, Eropa kayak Prancis, UK, rata-rata di sana. Jadi itu bisa salah satu yang jadi istilahnya kekuatan lah ya. Kekuatan Cardano buat Indonesia dan karena banyak banget supporter Cardano di Indonesia, artis, influencer, orang-orang startup itu banyak banget, saya bisa bilang. Banyak banget, jauh lebih banyak dari apapun, dari Ethereum, dari yang lain. Ya, kayak gitu sih. Kita juga nanti ada rencana kayak kerjasama dengan kayak Active8 dan lain-lain buat istilahnya dengan siapa Mas Patri? Promoting Active8. Oh, Active8, oke. Ya, Active8 untuk program kelas developer ya, yang Plutus. I see. Jadi kayak kerja sama kayak gitu pun juga nggak masalah ya, Mas Patria ya? Kita juga rencana dari Emurgo ya. Oke. Itu kayak gitu. Ya. Mas Patria sendiri pernah? Nggak, silakan. Mas Patria sendiri pernah dengar soal ini nggak ya, soal Catalyst School? Itu belum. Saya belum pernah. Oke. Tapi itu kalau nggak salah ini ya, yang untuk mungkin yang jadi community advisor atau semacamnya itu ya. Karena kalau dari Emurgo sendiri kita ada rencana bikin kelas itu Cardano for Professional. Jadi itu untuk mendevelop Cardano Focus Professional. Jadi dari project Catalyst, dari infrastrukturnya, dari semuanya lah, semua yang terkait dengan Cardano, non technical, non coding, bakal dibahas di sana, kayak gitu. Keren Mas Patria. Oke. Coba ini saya serap dulu ya Mas Patria ya. Informasi dari Mas Patria karena memang ntar coba saya juga cross check dengan internalnya Project Catalyst, terutama Catalyst School. Mereka sendiri kayak mereka membuat kursus-kursus yang macam-macam. Itu nggak tahu apakah itu bisa membantu kayak Mas Patria daripada kayak mengembangkan sendiri dari nol. Mungkin kalau semua dirasa kursus dari mereka bagus, mungkin bisa ada kerjasama antara Catalyst School dengan Emurgo. Kalau dari kita sih udah ngembangin sendiri. Oke. Karena kan memang ada pabrik edukasinya yang di India, Emurgo yang di India kan memang buat develop modul terkait dengan Cardano dan semua terkait dengan Cardano. Oke. Kayak gitu. Oke, sip. Cukup jelas Mas Patria. Thank you banget dah mau datang Mas Patria. Semoga membantu ya. Nanti kalau ada apa-apa kontak aja. Pasti Mas Patria. Thank you banget ya Mas Patria ya. Ya, thank you. Buat teman-teman yang lain ke Bro Ali sama Bro Rizky, itu kalau seumpama nggak ada pertanyaan atau masukan yang ingin disampaikan untuk sesinya, itu kita berhenti di sini dulu. Tapi sebelum saya tutup, saya kasih kayak waktu sekitar 3 menit untuk kayak mungkin ngetik sesuatu untuk nyambung ngobrol. Monggo ke Bro Ali dan Bro Rizky. Oke, sip. Dari Bro Ali mungkin ada tambahan atau mungkin masih sibuk fokus sama kerja?
Mungkin masih sibuk sama kerja. Oke, thank you sekali lagi buat teman-teman yang datang, kepada Mas Patria, terutama dari Emergo Indonesia. Thank you udah datang, kepada Mas Rizky. Oke, thank you Bro Ali. Siap. Coba saya usin ya soal NFT atau stacking. Oke, sip. Thank you semuanya masukannya. Thank you udah datang. Sampai ketemu di town hall kemudian. Sama-sama.